Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haninga Barata MPD selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah dan filsafat matematika dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan hingga saat ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini kami kelompok 2 dengan anggota Mutilan Tifa 2113021040, Nadira Handayani 2113021030, Sabila Ramahwati 2113021064, Sabila Rizkia Rahmadini 2113021038 akan mempresentasikan materi kelompok yang berjudul sintesis. Pengertian sintesis. Dialektik atau dialektika berasal dari kata dialog yang berarti komunikasi dua arah. Istilah ini telah ada sejak masa Yunani kuno. Georg Wilhelm Friedrich Hegel menyempurnakan konsep dialektika. Model dialektika Hegel ini adalah yang lazim dikenal sebagai tesis, antitesis, dan sintesis. Kemudian sintesis merupakan salah satu komponen paling penting dalam menyusun karya tulis ilmiah. Komponen ini merupakan tahap terakhir yang harus dilakukan penulis dan dapat menjadi penentu kelengkapan dalam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat disebut belum lengkap jika tidak disertai dengan sintesis. Sintesis adalah tulisan utuh dan baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian atau pendapat. Rangkuman tersebut disusun menjadi suatu tulisan baru yang mengandung satu kesatuan yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Sintesis juga merupakan suatu rangkuman dari berbagai macam jenis sumber rujukan yang sejalan dan sesuai dengan kebutuhan penulis di dalam karya tulis ilmiah. Selanjutnya ada fungsi sintesis. Nah, sintesis merupakan suatu gagasan atau ide baru yang disajikan oleh penulis. Penyajian ini diperoleh dari berbagai sumber rujukan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah. Dan fungsi sintesis dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah sebagai pendapat, gagasan, atau ide yang baru diberikan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Gagasan ini dapat secara luas memberikan pandangan, komentar, pembahasan, atau bentuk lain secara argumentatif oleh penulis dalam batas-batas tertentu. Hasil dari sintesis dapat berupa sebuah data, fakta, informasi, atau ide pokok baru yang sebelumnya belum pernah ditulis oleh orang lain. Sintesis juga dapat disebut sebagai intisari dari suatu karya ilmiah, sehingga jangan sampai penulis hanya mengumpulkan berbagai informasi yang berasal dari berbagai sumber rujukan. Yang selanjutnya adalah cara membuat sintesis. Bagi Hegel, setiap tesis akan mendapatkan reaksi berupa antitesis dan pada gilirannya akan menghasilkan sintesis. Sintesis pada hakikatnya adalah tesis baru sehingga pada saatnya akan mendapatkan reaksi baru yaitu antitesis dan dengan demikian akan membutuhkan sintesis yang baru lagi. Demikianlah seterusnya langkah-langkah tadi berulang kembali. Atau dengan kata lain, sebuah sintesis merupakan tesis baru bila nantinya ada yang membantahnya lagi dengan sintesis ilmiahnya. Contohnya, contoh yang pertama, tesisnya diyakini bumi itu bulat dan merupakan pusat tata surya. Antitesisnya, matahari merupakan pusat tata surya, bukan bumi. Sintesisnya, bumi itu bulat dan bukan pusat tata surya, melainkan pusat tata surya adalah matahari. Contoh yang kedua, tesisnya setiap memukul anak melanggar HAM. Antitesisnya, tapi memukul tanpa emosi, tanpa bekas tidak melanggar HAM. Sintesisnya, tidak semua jenis memukul yang melanggar HAM. Contoh yang ketiga, tesisnya tanah ini basah karena hujan. Antitesisnya, hari ini tidak hujan. Maka sintesisnya, oleh karena hari ini tidak hujan, tanah ini tidak basah karena hujan. Selanjutnya yaitu kemampuan sintesis siswa dalam pembelajaran matematika. Menurut Merriam-Webster Dictionary dalam Rahmat 2013 menyebutkan istilah sintesis secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu sintethenai, sin plus tithenai yang berarti
meletakkan atau menempatkan. Lebih lanjut, sintesis diartikan sebagai komposisi atau kombinasi bagian-bagian atau elemen-elemen yang membentuk satu kesatuan. Sedangkan Dewi dalam Nurbati 2013 mengatakan, kemampuan sintesis adalah kemampuan yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur logis menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Kedua pendapat di atas pada intinya menyebutkan bahwa kemampuan sintesis sebagian kemampuan untuk mengkombinasikan atau memadukan berbagai unsur secara logis untuk membentuk pola dalam satu kesatuan yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Indikator kemampuan sintesis diungkapkan oleh Dewi pada 2013 P30 sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan objek-objek yang memiliki sifat sama ke dalam satu klasifikasi untuk menyelesaikan persoalan matematik. Kemudian yang kedua, merancang dan menggabungkan fakta-fakta yang ada untuk menyelesaikan sebuah kasus. Cara membuat sintesis. Dalam taksonomi Bloom, kemampuan sintesis matematis termasuk kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hal ini sejalan dengan Haryani et al. Tahun 2013 yang menyatakan bahwa tingkat berpikir, analisis, dan sintesis merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Menurut Febidiana et al. 2019, kemampuan sintesis matematis ini merupakan kemampuan untuk mengkombinasikan atau memadukan berbagai unsur secara logis untuk membentuk pola dalam satu kesatuan yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Kemampuan sintesis adalah kemampuan yang dapat dinilai apabila peserta didik menghadapi situasi yang berbeda-beda. Lebih lanjut, Dewi 2013 dalam menyatakan bahwa kemampuan sintesis matematis ini dapat diidentifikasi melalui kemampuan siswa dalam menghubungkan objek-objek yang memiliki sifat sama ke dalam satu klasifikasi untuk menyelesaikan persoalan matematis serta merancang dan menggabungkan fakta-fakta yang ada untuk menyelesaikan sebuah kasus. Sementara itu, Nurbati tahun 2015 menyatakan bahwa kemampuan sintesis dapat diindikasikan melalui kemampuan siswa dalam menemukan hubungan, menyusun pembuktian, dan menyimpulkan. Menurut Sri Mulyati tahun 2020, kemampuan mensintesis suatu permasalahan tidak lahir dengan sendirinya dalam tatanan kehidupan pembelajaran, yakni kegiatan proses belajar mengajar dalam ruang-ruang kelas di sekolah dengan berkegiatan dan proses belajar yang dirancang sedemikian rupa diharapkan mampu meningkatkan kemampuan sintesis dalam permasalahan matematika secara umum. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.